Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai robotik surgery. Kelompok kami beranggotakan Ahmad, Haris, Lili, Inaka, dan Mutia. Baiklah, mari melihat dan mendengar hasil diskusi kami. Berikut adalah pengertian robotik surgery. Apa itu robotik surgery? Robotik surgery atau bedah robotik adalah prosedur bedah yang dilakukan dengan bantuan perangkat robotik dan sistem komputer. Perangkat robotik ini terdiri dari lengan robot yang dilengkapi dengan instrumen bedah, kamera 3D, dan konsol tempat dokter bedah duduk. Dokter bedah mengendalikan lengan robot tersebut melalui pengontrol dan layar tampilan yang ada di konsol. Pencetus robot surgery. Pencetus konsep robotik surgery adalah sekelompok ilmuwan dan insinyur dari berbagai bidang, termasuk bedah, robotika, dan teknologi komputer. Pada 1980-an, Dr. Yin Sang Kuo adalah salah satu pelopor pertama yang menggunakan robot untuk membantu dalam pembedahan otak dengan mengembangkan perangkat bernama Puma 560. Pada akhir 1990-an, teknologi robotik surgery yang lebih canggih dikembangkan oleh perusahaan seperti Intuitive Surgical yang meluncurkan sistem Da Vinci Surgical System pada tahun 2000. Sistem ini menjadi sistem bedah robotik pertama yang mendapatkan persetujuan dari FDA di Amerika Serikat dan mengukuhkan teknologi robotik dalam dunia bedah. Sebelum adanya robotik surgery, teknologi medis sudah melalui berbagai inovasi yang memungkinkan dokter untuk melakukan operasi dengan lebih presisi dan lebih sedikit resiko. Berikut adalah beberapa tonggak penting dalam sejarah medis sebelum pengembangan robot bedah. Yang pertama adalah pembedahan tradisional yang ada sejak zaman kuno. Pembedahan pertama dilakukan dengan penggunaan pisau bedah dan alat sederhana. Pada zaman abad pertengahan, pembedahan dilakukan dengan cara yang sangat terbatas, seringkali hanya dengan anestesi sederhana dan tanpa pengetahuan tentang sterilitas atau infeksi. Yang kedua adalah penemuan anestesi yang ada sejak 1840-an. Penemuan anestesi dengan pengurangan rasa sakit, dokter dapat melakukan prosedur yang lebih rumit dan lebih lama. Ini membuka jalan bagi pengembangan teknik bedah yang lebih canggih dan kompleks. Yang ketiga adalah pengenalan teknik bedah steril yang ada pada akhir abad ke-19. Steril adalah salah satu langkah penting dalam mengurangi infeksi pasca operasi yang sebelumnya menjadi masalah besar. Yang keempat adalah pengenalan bedah minimal invasif yang ada pada tahun 1980-an. Bedah minimal invasif mulai dikenal pada tahun 1980-an dengan pengenalan laparoskopi. Sesudah adanya robotik surgery, setelah pengembangan teknologi robot bedah, berbagai tonggak penting tercapai. Pada tahun 1999, Da Vinci Surgical System mulai digunakan secara komersial, memungkinkan kontrol jarak jauh dengan presisi lebih tinggi. Pada tahun 2000-an, penggunaannya meluas ke berbagai bidang medis, diikuti oleh perkembangan teknologi yang lebih canggih. Pembedahan jarak jauh pertama kali dilakukan oleh Dr. Jacques Marescaux, dan robot bedah semakin digunakan untuk prosedur minimal invasif yang mempercepat pemulihan. Pada tahun 2010-an, teknologi AI dan pembelajaran mesin diintegrasikan ke robot bedah untuk meningkatkan presisi. Pada tahun 2020-an, akses terhadap bedah robotik meningkat di banyak rumah sakit global, masuk klinik kecil dan negara berkembang. Penggunaan robot dalam bidang baru seperti bedah ortopedi dan neurobedah juga terus berkembang. Kelebihan 1. Presisi tinggi. Kedua, sayatan lebih kecil, minimal invasif. 3. Pemulihan cepat dan resiko komplikasi rendah. 4. Pengurangan tremor dan kelelahan dokter. Kelima, visualisasi 3D dan akses ke area sulit. 6. Kemampuan bedah jarak jauh. 7. Peningkatan akurasi pada bedah kompleks. Dan yang terakhir, dukungan pembelajaran. Kekurangan robotik surgery. 1. Biaya yang tinggi. Kedua, keterbatasan ketersediaan dan akses. Ketiga, ketergantungan pada teknologi dan kegagalan sistem. Keempat, keterbatasan dalam keahlian manusia. Kelima, kurangnya sentuhan dan pengalaman manusia. Keenam, keterbatasan dalam jenis prosedur. Ketujuh, keterbatasan mobilitas dan ukuran. 8. Kurangnya pengalaman dalam situasi darurat.
Dan yang terakhir, ke-9, potensi ketergantungan pada teknologi. Kelebihan dan kekurangan bedah konvensional. Kelebihannya yaitu 1. Biaya lebih rendah, 2. Ahli bedah berpengalaman, 3. Ketersediaan luas, 4. Fleksibilitas metode, yaitu kontrol penuh ada pada tangan ahli bedah. Kemudian kekurangannya yaitu 1. Pemulihan lebih lama, 2. Human error, 3. Resiko pendarahan lebih tinggi, 4. Estetika kurang baik atau bekas luka yang dihasilkan lebih lebar. Tempat tersedianya robotik surgery. Berikut adalah negara-negara di mana robot bedah tersedia. Yang pertama Amerika Serikat, yang kedua Eropa, yang ketiga Asia, yang keempat Timur Tengah, yang kelima Australia dan Selandia Baru, 6 negara berkembang, 7 rumah sakit dan klinik dengan teknologi terbaru. Rumah sakit di Indonesia yang menggunakan robotik surgery ada di beberapa tempat. Yang pertama, RSUP Dr. Hasan Sadikin, yang kedua RSUP Dr. Sarjito, yang ketiga RS Bunda Groups, yang keempat Zuci Hospital, yang kelima RS Primer Bintaro. Perbedaan bedah konvensional dengan robotik surgery. Bedah konvensional memerlukan sayatan besar. Dokter bekerja langsung dengan alat manual, sehingga lebih invasif dan butuh waktu pemulihan lebih lama. Sementara itu, bedah robotik surgery menggunakan lengan robot yang dikendalikan dokter dari konsol, memungkinkan sayatan kecil, presisi lebih tinggi, waktu pemulihan lebih cepat, dan potensi untuk bedah jarak jauh. Perkembangan ke depan robot surgery menurut kami, 1. Integrasi kecerdasan buatan AI. Kecerdasan buatan AI diperkirakan akan memainkan peran lebih besar dalam robot bedah, dengan kemampuan untuk menganalisis data pasien seperti gambar medis, riwayat kesehatan, dan hasil tes laboratorium, untuk membantu dokter merencanakan dan menyesuaikan prosedur bedah secara real time. 2. Bedah jarak jauh, remote surgery. Bedah jarak jauh atau telesurgery akan semakin berkembang, memungkinkan ahli bedah untuk melakukan operasi pada pasien yang terletak jauh di lokasi lain, menggunakan robotik dan konektivitas internet berkecepatan tinggi. 3. Robot bedah dengan kemampuan multidisiplin. Artinya, satu robot bedah dapat digunakan untuk berbagai jenis bedah, misalnya bedah urologi, ginekologi, bedah ortopedi, bedah jantung, dalam satu sistem yang terintegrasi. Ini akan membuat robot bedah lebih fleksibel dan mengurangi biaya bagi rumah sakit. 4. Peningkatan realitas virtual dan augmented reality, VR atau AR. Realitas virtual, VR, dan augmented reality, AR, akan semakin diintegrasikan dalam sistem robot bedah untuk memberikan visualisasi yang lebih mendalam bagi ahli bedah. 5. Robot bedah dengan kemampuan penggunaan soft robotics. Soft robotics yang berfokus pada pembuatan robot dengan bagian-bagian yang lebih fleksibel dan elastis seperti jaringan biologis, diprediksi akan menjadi bagian penting dalam perkembangan robot bedah di masa depan. Baiklah, presentasi kami sudah selesai sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.